Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Nadifatul Ula NIM 231101040023 akan menjelaskan sebuah materi, yakni mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang Indonesia dan masyarakat dunia, yakni materi kelas 6 SD atau MI. Apa aja materi yang akan kita bahas? Ini dia materinya. Materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah hubungan antar negara, yang kedua kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia, dan yang ketiga yaitu warisan budaya Indonesia yang mendunia. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu hubungan antar negara. Apa sih hubungan antar negara itu? Ya, hubungan antar negara adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara yang lainnya di berbagai bidang. Salah satunya seperti ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Salah satu contoh dari hubungan antar negara adalah globalisasi. Globalisasi sendiri adalah proses terhubungnya berbagai masyarakat di dunia melalui interaksi, komunikasi, dan pertukaran barang, jasa, informasi, dan budaya tanpa terhalang batas geografis. Ada beberapa tanda-tanda globalisasi yang ada di Indonesia, yaitu batas antar negara semakin menipis, informasi mudah menyebar, serta kegiatan perdagangan semakin luas. Selain itu, ada pun dampak dari adanya globalisasi ini. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Apa itu? Nah, yang pertama, dampak positif dari globalisasi sendiri adalah ilmu pengetahuan serta teknologi itu berkembang secara pesat. Yang kedua, mudah berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Jadi dengan adanya globalisasi ini, contohnya kita kan seperti adanya HP, itu kan kebanyakan dari luar negeri, dan juga komunikasi antar negara juga semakin mudah. Seperti ada orang tua kita atau saudara kita yang di luar negeri, kita dengan mudah bisa mengakses mereka atau menghubungi mereka. Nah, yang ketiga itu kesempatan kerja dan perdagangan lebih luas. Nah, contoh seperti tadi, kita dapat menghubungi keluarga kita yang di luar negeri. Mungkin mereka yang sedang bekerja di luar negeri, itu adalah salah satu dampak positif dari adanya globalisasi ini. Nah, adapun dampak negatif, yang pertama yaitu budaya lokal bisa tergeser, masyarakat terlalu konsumtif. Contohnya tuh kayak suka memberi barang-barang di luar negeri anak-anak. Nah, yang ketiga, produk dalam negeri itu kalah bersaing. Terlalu banyak peminat barang-barang di luar negeri. Lalu dengan adanya dampak-dampak tadi, apa anak-anak tahu bagaimana cara kita menyikapi itu semua? Ayo yang tahu, mari kita semua angkat tangan. Baik, tidak ada yang menjawab. Nah, dengan adanya dampak-dampak tadi, terutama dampak negatif, kita dapat menyikapinya dengan menjaga dan melestarikan budaya sendiri, bersikap selektif terhadap pengaruh luar. Intinya kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan diri. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air kita harus lebih tinggi agar kita contohnya membeli produk-produk dalam negeri. Dan yang terakhir, memperkuat nilai moral atau agama. Nah, langsung saja pada materi yang kedua, yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara dunia. Adapun salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara di dunia adalah adanya sebuah organisasi, yakni ASEAN, atau biasa disebut dengan
Association of Southeast Asian Nations, yang artinya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN sendiri ini didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok tepatnya, oleh 5 negara pendiri. Yang pertama yaitu Indonesia sendiri, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Ada yang tahu nggak siapa aja nih tokoh-tokoh pendiri ASEAN? Sebutkan satu aja dari Indonesia. Ada yang tahu kah anak-anak? Nah, tokoh pendiri ASEAN ada 5 dari negara-negara pendiri tadi, masing-masing ada 1. Nah, yang pertama yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narciso S. Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thana Hotman dari Thailand. Latar belakang dari terbentuknya ASEAN ini yaitu ada persamaan nasib dan sejarah. Jadi antara negara-negara Asia Tenggara ini nasib dan sejarahnya tuh hampir sama. Nah, yang kedua, keinginan untuk memperkuat persatuan dan kerjasama regional. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat di Asia Tenggara. Yang kelima, keinginan untuk mempererat hubungan antar negara. Nah, selanjutnya itu ada warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, budaya-budaya yang telah mendunia ini biasanya itu sudah tercatat oleh UNESCO, yang mana artinya itu sudah diakui oleh negara-negara lainnya dan diakui oleh dunia. Nah, UNESCO sendiri adalah singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, yang artinya yaitu Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun jenis-jenis warisan budaya dalam UNESCO itu ada dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu benda dan tak benda. Warisan budaya benda itu adalah warisan yang mana itu dapat dilihat. Nah, kalau seandainya tak benda itu seperti yang bernilai gitu loh, yang bernilai dalam sejarah dan berkesan. Nah, adapun warisan budaya benda yang pertama itu ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya itu warisan budaya tak benda ada batik, wayang, angklung, tari saman, dan lainnya. Kenapa batik disebut sebagai warisan budaya tak benda? Karena jika orang yang tidak memiliki keahlian membatik tidak akan dapat membatik. Jadi itu adalah keahliannya itu yang disebut sebagai warisan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.